tema pada malam hari ini adalah apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Tema hari ini adalah apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tentunya saya tidak tahu patokan apa yang saudara ambil. Kalau kita katakan aku mengasihi Tuhan, Pak Yeremia, pecah saya kasih Tuhan. Saya tiap kali datang ke kebaktian saya selalu doa. Atau saya selalu bawa perpuluhan. Apakah itu menjadi patokan kita, saudara? Atau mungkin saudara katakan, wah aku pokoknya baca firman, selalu melayani Tuhan, selalu bersaksi kepada kawan-kawan. Apakah itu benar-benar suatu kasih kepada Tuhan? Saya mau kasih tahu suatu hal, yaitu di dalam Tuhan, kerajaan Allah bukanlah satu hal yang murah. Banyak dari kita pikir kerajaan Allah itu murah. Tetapi mari kita melihat sebelumnya satu firman Markus 12. Kita melihat Markus 12, saudara. Ayat 29 adalah hukum yang terutama. Kita sama-sama baca ayat 28 sampai ayat 31. 1, 2, 3. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus, dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu ayat 32 dikatakan, ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang, ayat 33, mengasihi dia dengan segenap hati, dan segenap pengertian, dan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Di sini Tuhan katakan satu hal bagi kita semua. Daripada kita mempelajari hukum Taurat yang panjang, disingkapkan hanya 2 saja. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Tapi Tuhan tidak berhenti dengan segenap hati saja, tetapi dikatakan segenap jiwa, pikiran, dan kekuatan. Banyak orang katakan, Tuhan engkau tahulah hatiku. Banyak orang katakan, Tuhan engkau mengenal hatiku. Dan mungkin kita pikir asa hati kita mengasihi Tuhan itu cukup. Tetapi saya mau katakan saudara-saudara, dengar satu hal yang penting. Mengasihi Tuhan tidak cukup hanya sampai hati saja. Mengasihi Tuhan tidak cukup dengan pasif dan tidak lakukan apa-apa. Tuhan katakan bahkan dengan segenap kekuatan kita, kita harus mengasihi Dia. Dengan akal budi kita, dengan jiwa kita, keberadaan kita, kita harus mengasihi Dia. Kelihatannya sangat singkat hukum ini, dipersingkat hanya 1 kata, tetapi untuk melakukannya banyak orang yang gagal. Banyak kita katakan, saya cinta Tuhan kok, saya selalu di dalam hati, saya tahu Tuhan tahulah. Nah, kadang-kadang kelemahan kita jatuh dalam dosa. Kemudian kita katakan, ya Tuhan mengerti. Saudara, itu bukan kasih yang Tuhan hendaki. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita langsung katakan, wah kita belum mengasihi Tuhan dengan sesungguhnya sehingga kita bisa menjauhkan dosa. Makanya kita tanyakan, apakah kita sungguh mengasihi Tuhan? Di zaman Laodikia ini saya melihat saudara gereja banyak yang suam-suam kuku. Kadang-kadang saya melihat, saya tahu
Apakah orang itu benar-benar mengasihi Tuhan? Ada berapa hal yang kita akan ungkapkan, akan kita sampaikan pada hari ini. Dan kita akan tahu bahwa, saudara, bukan semuanya yang mengasihi Tuhan, saudara. Kita akan melihat berapa hal, saudara, yang pada malam hari ini. Sebab saya katakan, saudara, hal-hal surgawi, hal-hal rohani, bukan hal yang murah. Nah, banyak orang, mari kita melihat yang pertama. Saya mau ada berapa poin supaya malam hari kita langsung buka hati kita. Amin. Pertama, saudara, saya rasa ini hal yang penting. Bagaimana kita menggunakan kekayaan, keuangan kita menunjukkan apakah kita mengasihi Tuhan. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan dapat melihat hal-hal rohani itu lebih bernilai dari hal-hal duniawi. Benar? Dia akan melihat bahwa mengikuti prinsip bahkan rugi dalam keuangan, atau merasa dirugikan karena mengikuti kebenaran Tuhan, dia akan tetap melakukan kebenaran karena itu menunjukkan kasih dia kepada Tuhan. Saya heran, saudara. Saya perhatikan banyak orang Kristen, kalau beli hal-hal barang-barang rohani, mahal. Alkitab 100.000, kok mahal ya? Mahal nggak? Mahal amat ya. Suka lihat Alkitab bagus, aduh bagus. Study Bible 300.000, aduh mahal. Tapi sewaktu shopping, lihat baju 1 juta diskon 50%, murah. Saya mau tanyakan, kita cinta Tuhan, cinta hal-hal rohani atau tidak? Saya mau katakan sesuatu hal yang benar, saudara. Sebab saya melihat diri saya kadang-kadang. Beli barang, kadang-kadang rohani rasa mahal. CD, 20 mahal, 50.000. Beli bajakan aja, bajakan. Tapi kalau hal-hal yang lain kita loyal. Itu yang pertama. Lihat, saudara, di Matius 13. Saya mau saudara lihat, perhatikan. Saya tahu ayat ini jarang sekali disampaikan sekarang. Karena maka itu, saudara, saya mau katakan banyak orang Kristen tidak lagi menilai hal-hal rohani yang luar biasa. Sedikit orang yang mau berkorban bagi kekayaan surga. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Saya baca. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah yang menjual sebagian 10%, sedikit, sebagian besar, semua, seluruhnya miliknya, lalu membeli ladang itu. Saudara, kekayaan surga tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Tuhan tidak katakan kekayaan surga itu murah. Tuhan katakan kebenaran firman Tuhan, hidup mencari Tuhan adalah hal yang paling bernilai dan paling berharga, yang paling berarti dalam hidup ini. Amin, saudara. Sehingga orang yang menemukannya rela menjual segalanya. Segalanya. Nah, saya mau tanyakan, itu berarti uang atau bukan? Berarti pakai uang atau enggak? Jual kemudian beli. Beli pakai apa? Nggak usah beli apa-apa. Kan Tuhan tahu hati saya. Tapi pelitnya bukan main. Kalau kita tahu itu adalah hal surgawi yang menilai, kita akan tinggalkan semua mencari kekayaan surgawi. Amin. Amin, saudara. Kalau kita mengenal bahwa kerajaan Allah, bahwa apa yang Tuhan siapkan adalah hal yang paling ternilai, maka kita tidak akan terbelenggu di dunia ini.
Yang tiap hari urusannya hal duniawi. Yang tiap hari kita ributin hal duniawi. Kita bisa ribut karena barang. Kita bisa ribut karena uang salah pakai. Atau aduh lu kok suami istri, kok lu pakai kredit card banyak amat. Kita ributin yang hal-hal seperti itu. Tapi seumpamanya kalau saudara mengenal hal surgawi, kebenaran Tuhan lebih berharga, saudara tidak akan ribut tentang hal-hal duniawi. Saya memberi kesaksian saudara. Setelah Bece dan Becim menikah, kita alami banyak kesulitan. Nih, pernah salah gunakan dana. Tapi saudara, Becim nggak pernah ribut soal uang. Antara Becim dan Bece, ibu dan bapak, gak ada tuh, ada rekening masing-masing. Benar-benar gak ada rekeningan hitung per hitung, gak ada saudara. Karena kita tahu untuk menjaga kesatuan suami istri. Tidak ada lagi lulu, gua. Ajarnya cuman lu gua. Atau gua lu. Kalau istilah gua lu namanya sama-sama. Amin. Kalau beli barang, biasanya Becim gak berani beli, Bece yang dorong. Udahlah belilah gak apa-apa, kamu kan kurang ini. Jelek sepatu beli. Gitu. Saya mau beli gak berani, Becim udahlah beli. Enak kan, luar biasa kan? Saya tahu kalian bukan gitu. Lu kan udah beli. Sekarang giliran gua beli, enak aja lu beli dulu. Gitu enggak? Oh enggak, di sini enggak. Saudara, kita harus pikirkan orang lain dulu. Amin saudara. Kalau itu menjadi patokan, menjadi praktis dalam kehidupan, saudara pasti bahagia. Kalau semuanya di gereja saling memikirin orang lain, pasti suasana tempat ini luar biasa indahnya. Amin saudara. Mau makan nanti dulu dah, lu makan dulu dah, akhirnya sisanya banyak. Oleh sebab sukacitalah, pergilah yang menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh, lihat, seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara dengar. Oleh sebab itu, di dalam perjanjian baru kisah para rasul, saudara bisa melihat contoh demi contoh demi contoh. Pengusaha di perjanjian baru seperti Barnabas, seperti Petrus dan banyak pengusaha. Setelah mereka dijamah Tuhan Yesus dan menjadi murid Tuhan Yesus, biasanya hal pertama mereka menjual segalanya. Letakkan kekayaan itu di bawah kaki rasul. Kemudian mereka membeli harta yang terpendam, yaitu Yesus Kristus. Amin. Mereka tahu hal yang kaya bukanlah hal duniawi. Dengar saudara. Bukan hal duniawi. Hal surgawi. Berapa dari kita benar-benar mencintai Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi kebenaran firman Tuhan. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan pasti mau berkorban. Amin saudara. Kita kalau kemana-mana untuk diri kita, wah royal banget. Untuk Tuhan sangat kita hitung-hitungan. Saudara, saya mau saudara menghimbau diri kita sendiri masing-masing. Apakah kita sungguh mengasihi Tuhan? Kedua, kita bisa melihat prioritasnya seseorang.
Saya ketemu tidak sedikit saudara yang begitu gampang menjual Tuhan. Yang begitu gampang mengubah apa yang dia sudah komit, dia berubah karena ada sesuatu yang timbul. Saya beri contoh. Saya mau ke gereja setiap minggu misalnya. Atau saya mau kebaktian persekutuan doa di sini. Aduh, saya rasa diberkati. Aduh, luar biasa kebenaran Tuhan, saya diberkati. Saya mau setiap minggu saya pergi. Seringkali pada hari tertentu ada bisnis telepon datang. Kering, malam. Aduh, malam ada bisnis nih. Wah, malam gua ada PD nih, guiding light. Wah, mendingan bisnis nih gimana nih? Ya udah dah, guiding light nanti dulu dah. Kelihatannya hal yang tidak penting, kelihatannya hal yang sepele, tetapi itu menunjukkan saudara sejauh mana hati kita mau berikan kepada Tuhan. Saya mau tanyakan, kalau saudara ketemu bos besar, kalau saudara bertemu dengan pejabat yang tinggi, apakah kita berubah? Apakah kita berubah? Saya jamin saudara pasti ngabur. Jam 7 dan setengah 7 udah sampai. Ya Pak, kita begitu menghormati. Tapi kalau datang kepada Tuhan, nggak apa-apalah. 5 menit, 10 menit. Sudah, saya mau kasih tahu satu contoh yang luar biasa. Cho Yonggi. Dia saat dipakai Tuhan, saudara tahu nggak? Betapa dia menghormati Tuhan. Pada saat itu jemaatnya bertumbuh ratusan ribu. Dan dia waktu mau berdoa ada telepon dari Perdana Menteri, dari pejabat Korea yang besar. Dia lagi doa. Asistennya katakan, Pak Cho Yonggi gimana? Sorry, saya lagi bertemu dengan Tuhan. Jangan ganggu saya. Sudah, saya mau tanyakan. Hal yang sepele menunjukkan apakah kita sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan. Seorang pelari, Eric Liddell, in what year? Di tahun 19 sekian, 40 sekian kalau nggak salah. Dia adalah pelari ya. Kemudian dia adalah champion yang pertama yang menang. Dijadwalkan lari pada hari Minggu. Karena dia juga seorang hamba Tuhan yang khotbah. Dia tiga jadwal dia tolak. Dia katakan, saya tidak mau ikut. Olimpiade emas dia bisa menang, dia tolak karena dijadwalkan hari Minggu. Dia layani jemaat yang kecil. Dia khotbah. Dia tidak peduli emas Olimpiade. Tapi dia mengikuti jadwal yang 200 meter sama 400 di mana bukan keahliannya. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Kalau nggak salah 200 ya. 400 dikatakan dia sebenarnya tidak ada kesempatan untuk menang yang di 400. Tetapi entah tahu bagaimana Roh Kudus memberi dia kekuatan, dia lari begitu cepatnya dan menang. Emas. Champion. Saudara, this is value. Ini adalah hal di mana zaman kita ini kurang mengabdi kepada Tuhan. Kita selalu suka menyepelekan, saudara. Sering kali kalau hal yang bentrok kepada hal-hal rohani, kebanyakan kita tidak memilih Tuhan, pasti memilih yang lain. Meskipun kita tahu kita akan diberkati kalau kita hadir, tetapi kita tetap memilih kedagingan kita. Saudara, saya mau saudara pikirkan. Apakah kita sungguh mengasihi Tuhan kita? Tuhan memprioritaskan kita. Dia tidak wajib untuk mati di atas kayu salib untuk menang, untuk menyelamatkan kita. Tetapi dia memprioritaskan kita. Oleh sebab itu saudara, kalau dengan sikap demikian mengikuti Tuhan, bertahun-tahun kita tidak akan bertumbuh. Karena prioritas kita salah. Saya tidak peduli kalau saudara didoain
hamba Tuhan yang besar, diurapi, saya tidak peduli. Sikap kita tidak benar. Kalau prioritas kita tidak benar, kita jangan harap melihat Tuhan melakukan perkara yang dahsyat di dalam hidup kita. Karena di 1 Samuel pasal 2, lihat saudara ayat 29, ayat 30, dari ayat 30. Kita lihat kesimpulan yang Tuhan katakan melalui abdi Allah yang berbicara kepada Eli, imam yang besar, dikatakan demikian. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Yesus. Sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu. Lihat, Tuhan sudah berjanji bahwa keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Saudara, janji Tuhan bisa berubah kalau sikap kita berubah. Dengar. Saya lihat contoh demi contoh di Alkitab. Janji Tuhan bisa berubah kalau kita tidak setia. Jangan kira katakan, oh Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi. Saya mau katakan firman demi firman menunjukkan kalau kita tidak setia, kita lakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, janji apapun bisa berubah, termasuk Imam Eli. Apa yang dikatakan di sini, dikatakan, lihat, tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Berat nggak firman ini? Imam Eli tidak menghormati Tuhan, saudara. Kenapa? Sebab dia tidak mendisiplin anaknya untuk takut akan Tuhan. Hofni dan Finehas, saudara. Setiap kali umat Israel bawa persembahan, Hofni dan Finehas akan mengambil persembahan untuk dirinya sendiri, dimakan. Imam Eli tegur, paling tegur gitu. Edek nakal ya. Lain kali nggak boleh. Gitu. Itu Eli. Nakal ya. Dek, nakal ya. Besoknya lakukan, nakal ya. Besoknya lakukan, nakal ya. Satu-satuan katakan, bukan anak lu yang nakal, lu yang nakal. Kenapa lu gak disiplin anak you? Karena engkau tidak menghormati aku. Engkau hormati anakmu lebih dari aku. Itu bukan aku yang katakan. Siapa yang katakan? Tuhan katakan. Saudara, kita harus takut akan Tuhan. Amin. Kita harus takut akan Tuhan. Dan kita harus ajarkan anak kita takut akan Tuhan. Saudara, lihat nanti mungkin ada satu seri saya mau ajarkan tentang bagaimana Tuhan menghormati orang-orang yang dia kasihi. Dia hormati, dia angkat, dia berkati dengan berkelimpahan. Kenapa? Waktu dia doa Tuhan jawab. Karena mereka menghormati Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan, Tuhan akan hormati. Orang yang pandang enteng, yang tidak peduli, yang sembarangan, yang tidak mau sungguh-sungguh, ntar ikut, ntar gak ikut. Tuhan juga jawabnya gitu. Kok Tuhan gak jawab ya? Nah kitanya, saudara, tanya dulu diri kita. Amin. Apakah kita sungguh mengasihi Tuhan? Saudara, saya tahu firman ini keras, tetapi saya minta saudara sabar mendengar. Kenapa? Untuk kebaikan kita semua. Amin. Mungkin kita telah bertahun-tahun tidak mengalami terobosan. Kita ke gereja nggak mengalami terobosan. Kita di doa nggak mengalami terobosan. Kita ke Benny Hinn, ke Reinhard Bonnke, Suzette Hetting. Tetap aja begitu. Yang Tuhan katakan, bukan itu masalahnya. Masalah ada di dalam dirimu. Apakah engkau mau berubah? Mengerikan saudara, sebab kenapa? Saya mengajarkan firman Tuhan setiap minggu. Pengetahuan bisa bertambah. Tetapi kalau hati dan sikap tidak berubah, kita semua jadi
makhluk angkasa luar. Alien, kepalanya gede. Kami ada di gereja seperti itu. Kita duduk di bawah seorang hamba Tuhan yang pengetahuan Alkitab, pewahyuannya dahsyat, saudara. Jemaatnya kalau soal pengetahuan firman gak ada yang menang dah. Dalam, tetapi semuanya alien. Karena dengan mengetahui tanpa melakukan, kita tidak bertumbuh dengan sehat dan wajar. Kepala kita gede. Coba ada orang di sini kepalanya gede, bisa jalan nggak? Berdoa berapa hari yang lalu saya dapat firman Tuhan seperti ini. Nah, saya tahu ini akan disampaikan di mana-mana saya diundang. Kalau sampai nggak diundang lagi nggak apa-apa. Tetapi saya bukan mau menegur, tapi mau melihat kita semua diubah. Amin. Diberkati. Tujuan saya bukan hanya mau menegur, membuat kita malu, membuat kita susah hati. Yaitu salah satu tujuan. Bertobat kan susah hati juga ya. Tapi setelah itu, marilah kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Bangun pagi yang pertama, berikan terbaik bagi Tuhan. Amin. Doa, rendahkan hati, baca firman. Lihat deh seharian, damai sejahtera. Suami istri pasti damai. Anak-anak pasti baik. Karena kita menghormati Tuhan. Eli, abdi Allah, adalah imam besar yang menjaga tabut Allah, yang menjaga di bait Allah, yang melayani Tuhan. Tetapi dia tidak menghormati Tuhan, saudara. Tuhan dengan jelas dan menyedihkan, saudara. Tapi lihatlah, ini bukan hal yang negatif kalau kita lihat firman ini. Sebab Tuhan katakan, sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Orang yang dihormati Tuhan adalah orang yang sewaktu dia berseru, Tuhan hadir. Sewaktu dia tertekan, Tuhan jawab. Sewaktu dia mohon pertolongan, Tuhan ada, saudara. Jelas, dengan tangannya dia menolong kita. Itu Tuhan menghormati kita. Amin. Saudara mau gak doa sekali Tuhan langsung jawab? Atau doa 100 kali gak dijawab-jawab? Jangan 100 kali, 100 tahun gak dijawab. Kenapa, saudara? Kenapa doa kita gak dijawab? Karena mungkin kita tidak menghormati Tuhan. 1 Samuel pasal 4 ayat 1. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel ketika pertempuran menghebat. Terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin, yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Mari kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Waduh, ide yang bagus. Kalah. Bawa tabut? Pastinya, pikirnya pasti hebat, ya kan? Orang Israel pada zaman Yosua ambil tabut perjanjian. Waktu tangan kaki imam Lewi injak Yordan, Yordan langsung berhenti mengalir. Mereka kenal sejarah. Mereka mengerti sejarah. Dan apa yang terjadi, lihat. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian hal itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar.
Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin. Sebab maka kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Ayat 8, celakalah kita, siapkah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah. Lihat, orang Filistin tahu bahwa inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Orang Filistin tahu tabut perjanjian ini ada kuasanya. Orang Israel telah membawa tabut perjanjian ini di perkemahan. Mereka katakan ini Allah yang sama. Yang telah memberikan tulah kepada Mesir. Sampai Mesir babak belur. Sekarang ada di tengah-tengah mereka. Celakalah. Namun ayat 9 katakan. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki hai orang Filistin. Supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu. Seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Ayat 10. Selalu berperanglah orang Filistin. Siapa yang kalah? Salah cetak kali. Kok kalah? Ada tabut perjanjian kok kalah? Salah cetak. Kita doa yang sama. Kita dapat tabut perjanjian yang sama. Yang dulunya zaman Yosua berkuasa. Yeriko aja jatuh tuh karena tabut perjanjian mengelilingi Yeriko 13 kali tuh. Tembok itu runtuh. Nah sekarang orang Filistin segitu aja kok kalah? Kenapa kalah? Karena zaman Eli. Siapa yang kasih ide tabut perjanjian? Tahu nggak siapa yang kasih ide? Anak Eli yang tiap hari curi persembahan dari Tuhan. Yang tidur berzina di pintu kemah. Yang gak pernah menghormati Tuhan. Tapi idenya bagus. Sejarahnya dulu zaman Yosua tabut perjanjian tuh dahsyat. Kita bawa jabut yuk. Bawa. Wah sorak-sorak sampai getar bumi katanya. Apa yang kita belajar dari firman? Kalau kita tidak menghormati Tuhan, cara apapun juga tidak ada artinya. Saudara, saya mau ajarkan sesuatu yang penting. Amin, saudara. Kita suka ikut metode. Ada 2 hal dikasih tahu di firman Tuhan. Dengar. 1 Samuel pasal 3 ayat 1. 1, 2, 3. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun gak ada hadirat Tuhan. Gak ada yang hormati firman. Lakukan apa seenaknya. Itulah firman Tuhan jarang. Penglihatan datang dari mana? Penglihatan datang karena bersekutu dengan Tuhan. Amin. Karena berdoa penglihatan itu datang. Karena mengikuti firman. Firman itu menjadi kuat di dalam kita. Jarang. Kalau hidup kita jarang ada firman yang menguasai diri kita. Jarang doa. Mana mungkin kuasa Tuhan dinyatakan pada saat krisis. Saudara, saya mau tegur duluan. Ngerti nggak? Jangan saat krisis saya tegur pasti salah. Pada saat saudara krisis saya pasti nggak mau tegur. Saat damai-damai gini saya tempeleng dulu satu-satunya supaya bangun. Nanti saat krisis saya sayang-sayangin. Saat damai saya mau wake up. Bangun. Hai, get up. Mari kita sungguh-sungguh. Amin, saudara. Kita sungguh-sungguh sekarang. Nanti
pada saat krisis kita berseru, Tuhan bela. Beri tepuk tangan lagi di amin, saudara. Amin. Amin. Sesungguhnya lah saudara, saya mau ajarkan. Semua kita semua sungguh-sungguh. Sebab saudara, saya mau beri satu janji Tuhan yang tidak pernah diberikan di selama sejarah gereja, saudara. Kita lihat di Wahyu. Pasal 3 ayat 21. Barang siapa, kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku. Wah. Di mana? Di mana? Kata siapa? Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Saudara, gak masuk akal, terlalu baik Tuhan. Bayangkan kita duduk bersama dengan Tuhan yang maha tinggi di tahtanya. Saudara tidak tahu, saudara baca pasal 1 sampai pasal 3 tentang 7 gereja. Tidak ada satu zaman yang diberikan janji sebesar ini. Dan kita ada di zaman ini. Kita ada di era Laodicea, gereja Laodicea. Yang sifatnya suam-suam kuku. Saudara, era Laodicea yang suam-suam kuku adalah zaman yang paling sulit. Bukan zaman penganiayaan paling sulit. Zaman kekayaan seperti kita. Sulit. Saya kasih tahu kenapa sulit. Kita semua ada uang. Paling sedikit kita sanggup lah ke puncak. Sanggup nggak ke puncak? Kita menghadapi masalah, kita nggak diam mencari wajah. Kita rileks, aduh rileks capek, pusing. Yuk kita shopping, Central Park. Kita susah, kita shopping beli barang. Aduh, stres gua, stres. Tau nggak stres? Jadi gimana? Ya shopping lah, beli barang, gua udah nggak stres ya shopping. Ntar udah shopping lebih stres lagi, kredit card bengkak. Pulang berantem sama istri suami. Aduh gua stres lagi, shopping lagi. Saudara, kita tidak akan terobos kalau gaya hidup kita begitu. Tahu nggak? Jangan shopping. Diam di rumah. Kredit udah bengkak, jangan kemana-mana. Gua duduk di kaki Tuhan. Gua penjara diri gua sampai Tuhan mengubah aku. Haleluya. Kalau Tuhan menghendak aku berubah, biarlah dia berubah. Mengubah. Amin. Saudara, pada saat kita duduk berlutut, di situ kita dapat kemenangan. Tuhan katakan saat kita mengatasi masalah di zaman Laodikia, janji Tuhan kita duduk bersama-sama dengan dia di tahtanya. Artinya apa? Otoritas, kuasa, berkat, kemuliaan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Saudara, orang yang duduk di kaki Tuhan, saudara, di rumah pun ada yang mau aniaya, nggak berani jamah, saudara. Iblis apapun tidak jamah, tidak berani jamah, saudara. Karena saudara duduk bersama Tuhan di tahtanya. Apakah saudara sungguh mengasihi Tuhan? Kita lihat 3 hal tadi. 1, bagaimana kita menggunakan keuangan, resources kita, kekayaan kita. Saudara, saya heran sekali, saudara. Bukannya salah, tetapi saya mau katakan satu hal yang menyedihkan. Kadang saya melihat banyak yang kaya, yang cukup ada, saudara. Irit sekali untuk memberi kepada Tuhan. Tidak membangun iman. Dan pada saat sakit, saudara, rumah sakit ratusan juta, keluar begitu saja. Mengasihi Tuhan 1 juta, tuh kayaknya gede. Dokter minta sepetel, no petel kecil. Sudah saya waktu berapa tahun yang lalu saya katakan, Tuhan saya tidak mau. Sama Tuhan, Engkau yang sembuhkan dan aku berikan kepadamu yang sepantasnya sebagai anak Tuhan memberikan. Tapi jagalah kesehatanku
jangan memalukan aku. Sejak saat itu, maaf bagi orang yang di asuransi, saya tidak berikan bisnis kepada mereka. Saya bisnis berikan kepada Tuhan yang memelihara. Amin. Gak salah bagi saudara yang percaya asuransi. Amin. Tapi premium saya berikan kepada Tuhan. Perpuluhan, persembahan, dan Tuhan pelihara kesehatan kita. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Karena saya minta, maka Tuhan memelihara kesehatan saya, istri, dan anak-anak saya. Gak kenal dokter, cuma dokter gigi. Kurang asuransi. Tapi selain itu, Tuhan memelihara. Lebih dari 20 tahun, saudara, Tuhan mengajarkan kami hidup dalam kesehatan rohani, jasmani. Jiwa menjaga supaya tidak ada kepahitan. Rohani supaya tidak dosa terhadap Tuhan. Jasmani, makan yang sehat, yang menguasai diri, tidak gorengan selalu. Saya tahu ada orang suka gorengan. Dan Tuhan memelihara kesehatan. Amin, saudara. Saya mau tanyakan saudara, apakah saudara memperdaulakan Tuhan ini? Memprioritaskan Tuhan. Percaya saya, bertahun-tahun saya memprioritaskan Tuhan. Mengalami susah pun tetap memprioritaskan Tuhan. Yang saya lihat adalah damai, sukacita. Saat berseru Tuhan jawab. Saya mau saudara mau diberkati? Jangan saudara aja dengan anak-anak saudara, amin? Amin. Saya mau lihat itu terjadi. Kedua tentunya yang kita lihat adalah bagaimana kita menghormati Tuhan lebih dari segalanya. Marilah belajar kita lebih mendahului Tuhan. Amin. Belajarlah seperti Erik, di mana dia diberikan piala, dia piagam, ada kesempatan menang, tetapi dalam hatinya pada saat diuji dia pilih Tuhan. Saudara, setiap kita akan diuji. Amin. Dengar. Masalahnya kita tidak diajarkan. Nah, saya mau ajarkan, semua orang pasti diuji. Pas ujian itu lulus, saudara diangkat tinggi. Tuhan menghormati. Itu ujian. Setiap kita ada kelemahan, Tuhan akan uji. Bagi Eli, dia tidak memprioritaskan Tuhan. Dia tidak menghormati sampai Tuhan katakan, barang siapa yang menghina aku menghina. Siapa yang dihormati Tuhan? Wah, saya mau lah. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya.